alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima li fadada wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafa'atihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Yaqutul Nafis. Kita masih membahas tentang syarat seorang suami. Kemarin dijelaskan bahwasanya syarat menjadi suami ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram. Orang yang ihram disebut muhrim. Kemudian yang kedua, syaratnya apa? Tidak terpaksa. Kalau misalnya ada orang mau nikah diancam, misalnya mau dibunuh atau disiksa atau di penjara misalnya, maka tidak sah akadnya, kecuali tidak memenuhi syarat-syarat paksaan sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga apa kemarin? Harus tertentu, harus jelas suami itu yang mana. Walaupun sebelumnya sudah ada omong-omongan sebelumnya, tapi pada saat akad kalau tidak ditentukan namanya maka tidak sah. Contohnya bagaimana? Misalnya di sini ada 3 laki-laki, kemudian saya bilang seperti ini, saya nikahkan anak saya dengan salah satu dari kalian, sah pada sah? Tidak sah. Walaupun sebenarnya yang dimaksud adalah ada satu orang, karena memang sebelumnya sudah ada lamaran dan seterusnya, tetap tidak sah. Tetap tidak sah, harus disebutkan dulu mau dinikahkan dengan siapa. Tidak boleh, tidak jelas, tidak boleh. Yang keempat apa? Jangan sampai harus mengetahui nama calon istri atau milik orang. Seorang suami, calon suami harus tahu nama calon istri atau mengetahui orangnya. Salah satu boleh. Kalau tidak kedua-duanya, maka tidak sah. Contohnya gimana? Contohnya misalnya saya punya anak perempuan 5 misalnya. Kemudian saya bilang kepada seorang laki-laki yang ada di depan saya nikahkan kamu dengan anak saya, tapi tidak jelas yang mana. Itu tidak sah. Atau misalnya contoh yang sah, kamu saya nikahkan dengan anak saya yang bernama Fatimah, walaupun tidak tahu orangnya, sah pada sah? Sah. Atau tahu orangnya tidak tahu namanya, sah pada sah? Sah. Apa yang sah? Tiba-tiba sah. Apa yang sah? Kalau tidak tahu nama tapi tahu orangnya. Tidak tahu nama tapi tahu orangnya. Ini merefresh dulu biar ini soalnya nyambung nanti pembahasannya. Yang kelima kemarin apa? Mengerti bahwa istrinya adalah halal untuk dinikah. Kalau ragu-ragu maka Tidak sah. Tergantung. Kalau ragu-ragu mengakad nikahkan itu hukumnya haram, berdosa. Misalnya punya saudara sesusuan di tetangga desa, kemudian kita suka sama ini seorang perempuan yang di tetangga desa itu, tapi kita ragu-ragu, jangan-jangan ini saudara sesusuan dari saya. Akhirnya diakad nikahkan, ternyata memang saudara sesusuan. Kalau memang saudara, kan tidak boleh nikah sama saudara kan ya? Berarti akad nikahnya haram dan akadnya tidak sah. Tapi kalau sebaliknya, ternyata memang bukan saudara, akad nikahnya tetap haram tapi nanti tetap sah. Jadi pasangan suami istri. Yang keenam apa kemarin?
Harus benar-benar laki-laki tunjukkan kejantananmu, tapi tidak usah dibuka-buka. Harus laki-laki. Kalau banci bagaimana? Banci di sini jangan diartikan seperti yang kita pahami, yang kita lihat di jalan-jalan itu bukan. Itu bukan banci itu. Apa namanya? Bencong lain. Banci sama bencong itu lain. Kalau bencong itu sebenarnya laki-laki. Sebenarnya laki-laki. Coba ludahi mulutnya. Nah, ayo tawuran. Kelihatan nanti laki-lakinya. Yang namanya banci itu dia alat kelaminnya tidak jelas, atau punya 2 alat kelamin, tapi ini jarang. Nah, jika seperti itu, maka haram untuk diakad nikahkan, walaupun nanti kenyataannya setelah menikah ternyata dia terbukti apa? Laki-laki. Terbukti perempuan. Oh, ini kan yang dibahas syaratnya suami. Walaupun nanti terbukti perempuan, maka tetap haram akad nikahnya, walaupun nanti tetap sah. Oh, tetap tidak sah. Kalau yang kelaki-lakian ini beda dengan yang tadi itu. Kalau ini otomatis tidak sah. Nah, ini syarat yang ke-7. Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istri. Siapa sajakah mahram kita? Disebutkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Mana yang hafal Quran kok tidak nyaut? Surat apa? Akhir juz 4 insyaallah. Surat An-Nisa? Ya. Mana yang hafal Quran? Kok tidak nyaut? Mana suaranya Mbak Ilma? Surat apa? An-Nisa ayat 23. Karena saya sudah lihat. Jadi hafal. Saya dulu punya teman orang Nganjuk waktu kuliah di Yaman itu. Dia itu hafal Quran plus tahu ayatnya, tahu terjemahannya, tahu halamannya, tahu juznya. Jadi misalnya saya nyebutkan kayak tadi itu, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Ayat sekian, ayat 23 surat An-Nisa, juz berapa? Juz 4. Halaman sekian, baris kesekian, hafal. Waktu itu saya tanya, itu dulu gimana cara hafalannya? Dia hafalan di salah satu pondok di Jawa Barat. Cara hafalannya gimana? Cara hafalannya begini. Alif Lam Mim ayat 1, halaman 1, baris ke-1, halaman sebelah kanan. Gitu caranya hafalannya. Tapi karena dia menghafalkannya karena dari kecil, jadi ya cepat. Kalau di Yaman itu hampir rata-rata hafal Quran. Kalau di sana ada hafal Quran itu aib. Kalau di sini kan kayak istimewa gitu orang hafal Quran. Di sana orang-orang jualan di pasar itu banyak hafal Quran. Saya sendiri dulu itu karena di perkuliahan perguruan tinggi itu kan ada persyaratan harus nyetor 10 juz. Saya pertama kali hafalan itu ya di sana, sebelumnya tidak pernah hafalan sama sekali. Harus nyetor 10 juz. Sehingga saya di sana harus nyari halakoh-halakoh tahfidz seperti itu untuk setoran, karena di kampus tidak disediakan guru tahfidz, jadi cari sendiri. Saya di sana di masjid-masjid itu nyari. Karena saya di sana nemu satu halakoh tahfidzul Quran, kemudian saya setoran kepada guru saya. Guru saya ini istimewa. Guru saya ini tidak bisa melihat. Guru saya ini buta. Oh, tapi hafalannya luar biasa.
melebihi orang yang bisa melihat. Kadang-kadang yang bisa melihat saja itu baca kadang malas, apalagi sampai menghafalkan. Itu beliau tidak bisa melihat. Pemandangan yang begitu sangat menakjubkan, menggetarkan. Dan semua orang buta yang pernah saya jumpai itu orang hebat-hebat semua. Termasuk, ya walaupun bukan dijumpai secara langsung, dari cerita-cerita juga. Semisal juga misalnya mertuanya Habib Mundir Al-Musawa Jakarta, itu mertuanya asli Yaman. Istrinya Habib Mundir Jakarta itu asli Yaman. Beliau buta mertuanya itu. Tapi tamunya, Masya Allah, banyak sekali tamunya itu. Saya pernah bertamu satu kali ke beliau. Bertamu, kemudian ada pembantunya seperti itu, khodamnya itu. Mau ada perlu apa? Ini ketemu sama Habib. Oh. Habib yang asalnya itu beliau pakai kaos putih seperti itu, langsung pakai baju, pakai jubahnya, pakai imamahnya. Jadi seakan-akan yang datang itu bukan orang biasa, dihormati betul. Setelah nyampe sana, beliau bilang seperti ini, kenapa kok tidak datang ke Habib Umar bin Hafid saja? Kenapa kok tidak datang ke Habib Salim Asyatiri saja? Tawadhunya luar biasa, orang buta. Termasuk pengarang Rotib Haddad itu juga dia tidak bisa melihat. Di usia 8 atau 7 tahun itu tidak bisa melihat. Bisa membuat karya yang sangat luar biasa, dahsyat itu. Hampir seluruh dunia semuanya kenal dan tahu Rotib Haddad. Jadi hafalan Quran itu di sana biasa. Bahkan waktu saya nyari halaqah tahfidz di sana itu nyetor dengan guru saya dikumpulkan sama halaqah-halaqahnya anak-anak SD. Anak-anak SD. Ada yang sudah hafal 10, ada yang sudah 15, ada yang 21. Pokoknya banyak-banyak. Saya baru juz pertama. Di sana itu aib. Nah, ini surat An-Nisa menjelaskan tentang siapa mahram kita. Mahram itu ada yang mahram secara umum, ada mahram itu mahram yang selamanya, ada mahram yang sementara. Artinya mahram sementara itu nanti bisa jadi tidak mahram. Ada mahram yang sementara. Yang tadi disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an itu mahram yang selamanya, sampai hari kiamat tetap mahram. Sampai hari kiamat tetap mahram. Jika ada hubungan mahram seperti yang akan kita jelaskan ini, maka tidak boleh untuk menikahi. Seorang suami itu tidak boleh untuk menikahi. Siapa yang pertama? Ummahatukum, ibu. Anak mau nikahi ibu, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Anak laki-laki mau nikahi ibunya, atau anak perempuan mau nikahi bapaknya kok kayaknya masih muda gitu misalnya. Nggak boleh. Sampai ke atas. Ibunya ibu, apa namanya? Nenek. Neneknya ibu. Iyut ya? Benar? Ya pokoknya sampai ke atas. Itu nggak boleh dinikahi semuanya. Baik nenek dari ibu maupun nenek dari ayah sama saja. Itu semuanya tidak boleh dinikahi. Mahram. Boleh salaman. Anak laki-laki salaman sama ibunya batal apa tidak batal? Tidak batal. Anak laki-laki salaman sama mbah perempuannya batal apa tidak batal? Tidak batal. Salaman tidak batal, bersentuhan salaman tidak apa-apa, bersentuhan tidak batal, bonceng-boncengan juga tidak apa-apa. Bonceng aja mbahnya itu, tidak kira nyetrum itu. Jadi orang tua, baik ibu maupun bapak, ke atas terus. Ibunya ibu, ibunya ibunya ibu, ibunya 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 ibu, terus sampai ke atas. Bapak juga seperti itu. Bapaknya bapak, berarti ini namanya mbah, ya. Betul ya? Ini harus agak sedikit serius ini. Agak sedikit mikir. Terus ke atas, terus ke atas. Jadi kalau kita pengen paham lebih simpel, jadi kita buat semacam garis, empat garis seperti itu. Ada yang menyamping, ada yang ke atas. Kita memposisikan di
di tengah-tengah. Ini ke atas ini semuanya mahram. Bersalaman boleh, bersentuhan tidak batal, bonceng-boncengan tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, wa banatukum, anak. Saya punya anak perempuan, tidak boleh saya nikah dengan anak perempuan saya. Misalnya istri saya sudah meninggal, misalnya anaknya sudah dewasa, kok kayaknya mirip-mirip ibunya gitu, menikah dengan anaknya tidak boleh. Sampai ke bawah, ini tadi ke atas ya, ini ke bawah. Anak saya, kemudian anak saya punya anak namanya cucu, kemudian cucu ini punya anak namanya cicit ya. Nah, kalau istilah Jawa ada lagi canggah apa. Pokoknya sampai ke bawah, sampai ke kedalaman berapa, semuanya pokoknya, semuanya ke bawah, semuanya ini mahram. Jadi cucu salaman sama mbah itu tidak apa-apa, bersentuhan tidak batal, tidak usah ragu-ragu, paham ya? Ini ke atas, ini ke bawah. Yang ketiga, wa akhawatukum, saudara. Kalau saudara berarti segini kan ya? Nah, enggak kalau dibuat garis ini. Nah, saudara. Saya punya saudara perempuan, misalkan seumuran dengan saya. Istri saya meninggal, kemudian saya menikahi saudara saya sendiri. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Baik itu saudara kandung, seayah seibu, atau seayah saja, atau seibu saja, maka tidak boleh. Itu mahram. Walaupun tidak sekandung, tidak seayah seibu saja, atau seayah saja, boleh itu salaman. Boleh salaman. Bersentuhan tidak batal, tapi tidak boleh tidak boleh nikah. Kalau tidak seayah tidak seibu bukan mahram. Apa ada contohnya? Ada apa? Biasanya kakak adik semisal. Kakak-kakaan, adik-adikan. Itu bukan saya, bukan seibu, terutama orang yang sering jualan online. Barangnya ready kak? Iya kak ready. Itu bukan saya, bukan seibu. Boleh nikah, bersentuhan batal, salaman tidak boleh. Itu kan biasanya pakai kata-kata kak gitu kan. Nah, itu bukan saya, bukan seibu. Tapi kalau kakak atau adik, seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja itu mahram. Kemudian yang keempat, wa ammatukum. Apa artinya amma? Ya kalau bahasa Indonesia paman. Tapi kalau dalam istilah fikih ammah itu bibi dari ayah. Atau istilahnya bude atau bule. Bude atau bule itu mahram. Berarti bude itu kakaknya ayah. Kakaknya ayah. Kalau bule adiknya ayah. Bule ya. Boleh salaman? Boleh. Bersentuhan? Tidak batal. Boleh dinikah? Boleh dinikah? Tidak. Nikahi bulenya? Cari yang lain aja. Bukan cari yang lain aja, tidak boleh. Oh, cari yang lain aja. Tidak boleh. Menikah sama bule, menikah sama bude tidak boleh. Misalnya bulenya kok kayaknya masih janda muda, atau jamur, janda di bawah umur, atau jamudin, janda mudaraddin. Itu juga tidak boleh, karena masih ada hubungan dengan ayahnya, bapaknya, tidak boleh. Itu mahram. Salaman silakan, boncengan silakan, bersentuhan tidak batal. Tidak usah was-was.
Oh, ini kan lain jenis, bukan mahram. Bukan mahram dari mana? Paham ya? Itu ammah, bude atau bule. Ada kholah wa kholatukum. Itu bibi dari ibu. Berarti bude atau bule. Tapi dari ibu, dari jalur ibu. Paham ya yang tadi dari jalur ayah, yang ini jadi dari jalur ibu. Maka tidak boleh juga dinikah. Itu mahram. Kalau kakak ipar itu tidak mahram, bukan mahram. Contohnya gimana? Saya punya, yang saya contohkan di sini aja biar gampang, biar lebih paham. Misalnya Mbak Eni punya saudara perempuan. Kemudian saudara perempuannya ini kan menikah. Berarti punya kakak ipar. Apakah kakak ipar ini mahram? Tidak mahram. Jangan salaman. Yang sering terjadi salaman. Ya. Karena dianggap keluarga. Bedakan keluarga dengan urusan mahram dan tidak mahram. Kakak ipar atau adik ipar itu tidak mahram. Jadi tidak boleh salaman. Misalnya saudaranya Mbak Eni yang perempuan itu meninggal, kok kayaknya kakak ipar ini masih grace gitu, digantikan sama Mbak Eni misalnya, boleh, karena bukan mahram, boleh, tidak apa-apa. Jadi kakak ipar atau adik iparnya ayah itu bukan mahram, atau adik iparnya, kakak iparnya ibu juga bukan mahram. Gini contohnya yang lain. Kalau pengen jadi mahram, gini, saya contohkan yang lain aja. Ini siapa namanya? Pak Zumrotus ya. Ya, itu mestinya pakai Z nulisnya, bukan pakai S itu. Karena bagusnya itu Zumrotus Sholihah, bukan Sumrotus Sholihah. Artinya apa kalau Sumrotus Sholihah? Zumrotus Sholihah itu golongan-golongan orang yang sholihah itu. Kalau pakai sin kemudian tulis pakai S, artinya apa? Nah, begini. Ini punya apa namanya? Punya saudara, punya kakak. Kemudian kakaknya menikah, ya, kakaknya menikah, maka menikah dengan seorang laki-laki, maka ini namanya kakak ipar, tidak boleh dinikah. Atau saudaranya ibu atau saudaranya bapak, itu namanya Pak D atau Bude atau Bule atau Pak Le ya, itu kan termasuk mahram. Tapi kalau istrinya Pak Le itu tidak mahram. Hah? Istrinya Pak Le, istrinya Pak D itu tidak mahram karena orang lain. Jadi tidak boleh salaman, bersentuhan batal. Tidak boleh boleh dinikah. Boleh apa enggak? Boleh. Hah? Boleh. Nah, jadi itu termasuk apa namanya, istri dari Pak Le atau istri dari bule itu bukan mahram. Jadi dia tidak usah salaman. Kalau diajak salaman waktu hari raya, mohon maaf, ini bukan mahram. Masa ya, caranya bagaimana? Caranya dengan cara yang baik. Mohon maaf, ini bukan mahram, tapi saya tetap hormat kepada panjenengan. Saya tetap takdim, tetap membantu ketika ada apa-apa. Kalau pengen jadi mahram, panjenengan kan punya anak itu kok kayaknya cantik misalnya. Gak bagaimana? Nanti boleh saya salaman karena sudah jadi mertua. Begitu. Boleh nanti kalau pengen salaman. Ya itu anaknya itu kok kayaknya menarik gitu. Dinikahi.
akhirnya jadi mertua ya tidak apa-apa. Tapi kalau sebelum dinikahi anaknya tidak mahram, bukan mahram, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh salaman. Paham ya? Kemudian yang keenam, anak perempuan, anaknya kakak atau anaknya adik, apa namanya? Keponakan itu juga mahram. Ini Hilya namanya ya. Hilya punya mbak, kemudian mbaknya punya anak laki-laki. Bersentuhan boleh apa tidak boleh? Boleh. Keponakan kan? Keponakan. Bersentuhan boleh, tidak batal dan haram dinikah karena itu mahram. Baik itu kakak atau adik sama saja, keponakan dari kakak laki-laki atau keponakan dari kakak perempuan atau keponakan dari adik laki-laki atau keponakan dari adik perempuan. Paham? Yang tidak paham tanya loh. Ini soalnya agak jelimet. Yang tidak paham tanya. Kemudian yang ketujuh, anaknya mana tadi? Oh sudah 6 dan 7 itu sudah digabung. Anaknya kakak yang pertama, anaknya kakak laki-laki atau adik laki-laki. Yang ketujuh, anaknya kakak perempuan atau adik perempuan dari jalur saudara perempuan anaknya. Jadi tinggal di ini saja, dibolak-balik. Kalau kamu laki-laki berarti nanti ini sama perempuan gitu. Kalau perempuan laki-laki, anaknya mbak, anaknya adik, itu keponakan. Itu mahram, boleh salaman sama keponakan. Tidak boleh dinikah, bersentuhan tidak batal. Hati-hati. Kalau sepupu bukan mahram. Hati-hati, jangan boncengan sama sepupu tidak mahram, tidak boleh. Karena nanti boleh dinikah. Anaknya saudaranya bapak, anaknya saudaranya ibu, itu kan sepupu. Boleh nikah. Boleh, walaupun kelihatan hubungan dekat, boleh. Tapi katanya kalau menikah dengan sepupu yang dekat itu tidak bagus. Ya bukan bikin kurus, kalau tidak makan ya iya bikin kurus. Karena ini khawatir kedekatan itu kalau ada hubungan apa-apa jadi jauh. Tapi secara hukum Islam boleh. Secara hukum Islam boleh. Ini mahram yang selama-lamanya sampai hari kiamat semuanya mahram. Semuanya yang 7 tadi itu. Dari orang tua baik ibu maupun ayah. Kemudian anak perempuan sampai ke bawah semuanya mahram. Kemudian yang sederajat seperti ini, saudara baik laki-laki maupun perempuan, baik yang seayah saja atau seibu saja atau seayah seibu, semuanya mahram. Kemudian bude atau bule, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, atau Pak D maupun Pak Le, itu sama juga. Itu mahram, boleh salaman. Jadi kalau sama Pak D-nya salaman silakan, sama Pak Le-nya salaman silakan, walaupun beda ayah atau beda ibu silakan. Kemudian yang keenam apa tadi? Anak perempuannya saudara atau anak laki-lakinya saudara atau namanya keponakan. Itu mahram selama-lamanya. Walaupun ada yang sudah meninggal saudaranya, tetap mahram. Saudaranya punya anak, kemudian saudaranya ini meninggal, anaknya tetap mahram, keponakan ini sampai selama-lamanya sampai hari kiamat. Ada mahram itu yang untuk sementara saja. Apa yang mahram untuk sementara? Adik sama kakak.
Misalnya Faisal, ini Faisal. Yang depannya ada Hilya. Hilya bersaudaraan sama ini, Zumratus Sholihah. Faisal ini boleh menikahi Hilya saja, tapi tidak boleh menikahi kedua-duanya. Pada saat Faisal ini menikahi Hilya, maka saudaranya yang bernama Zumratus Sholihah ini sudah jadi mahram, tapi bukan mahram selama-lamanya, mahram yang untuk sementara. Kalau misalnya Hilya ini sudah diceraikan, boleh pindah ke kakaknya, boleh. Nah, istrinya itu kok sudah tua, sakit-sakitan, dinikahi, akhirnya mati. Adiknya kok kayaknya masih layak untuk dijadikan istri, boleh. Itu namanya mahram sementara. Pada saat jadi mahram, ya boleh nanti salaman, bersentuhan, boleh. Gitu, paham ya? Contoh yang lain, tapi kalau dinikahi kedua-duanya tidak boleh. Dinikahi kedua-duanya tidak boleh. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat tadi, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Atau istri dan keponakannya. Kita menikahi seorang perempuan dan dia punya keponakan. Ini mahram yang sementara. Ketika istri ini sudah meninggal atau diceraikan, maka boleh untuk menikahi keponakan. Boleh untuk menikahi keponakan. Tapi kalau kedua-duanya tidak boleh. Atau istri dengan bibi, itu juga mahram yang sementara. Itu ada mahram sementara, ada mahram mu'abbad, ada mahram selama-lamanya. Kemudian dilihat dari sisi yang lain, mahram itu dibagi menjadi 3. Ada mahram bin nasab, yang tadi disebutkan itu mahram dengan disebab nasab, yang tadi ada 7 itu. Ada mahram itu yang disebabkan karena persusuan. Ini keterangannya sama persis seperti mahram bin nasab, sama persis. Berarti ibu, kita pernah disusui oleh bukan ibu kandung kita sendiri. Ya, kadang-kadang orang desa itu kan kasihan, anaknya tangga nangis, ditinggal kerja sama ibunya, digendong-gendong, kok tidak berhenti-berhenti, langsung disusui sama ibunya. Bagaimana? Jadi anak kandung itu anak persusuan, nanti tidak boleh nikah dengan yang ada hubungannya sama keluarganya dia, tidak boleh. Paham? Jadi jangan gampang-gampang mengobral susu, tidak boleh. Khawatir nanti tambah mempersempit hubungan pernikahan. Nanti kan jadi milihnya sangat terbatas karena pernah disusui. Kadang-kadang itu sembarangan orang perempuan itu. Padahal itu ada hukum fikihnya, itu tidak asal kasihan-kasihan itu. Jangan sembarangan. Itu nanti jadi anak susuan. Dan bahkan saya pernah lihat sendiri, tetangga saya lagi bertamu ke saya berobat waktu saya pulang mudik di Bojonegoro itu. Yang berobat itu cucunya, dibawa sama mbahnya. Nah, ibunya tidak datang-datang, lama ditunggu, nangis, disusui sama mbahnya di depan saya. Masya Allah, asal saja. Ya tidak boleh. Kalau memang keluar air susunya, nanti jadi ya apa, nanti nyambungnya itu ya apa, jadi rancu nanti. Kecuali tidak keluar air susunya, lain lagi itu. Jadi itu aturannya sama semuanya. Anak perempuan susuan, atau anak laki-laki susuan, atau cucu susuan, itu aturannya sama seperti yang 7 yang disebutkan tadi. Tapi yang perlu diperhatikan bahwasanya itu bisa menjadi saudara susuan atau yang lain dengan memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, yang menyusui harus perempuan. Kalau menyusu kepada sapi tidak termasuk memenuhi syarat. Oh, berarti jadi mahramnya sapi gitu. Oh, enggak, harus perempuan. Kalau misalnya ada laki-laki yang keluar air ASI misalnya, maka tidak mahram.
Kemudian yang menyusui ini harus sudah berumur 9 tahun, perkiraan 9 tahun Hijriah. Kalau belum 9 tahun ternyata sudah keluar air susu dan menyusui seorang anak, maka tidak jadi susuan, tidak jadi anak susuan, dan nanti juga tidak ada hubungan persusuan, itu tidak ada. Harus berumur 9 tahun. Dan kemudian susu yang terpisah dari seorang perempuan itu harus dalam keadaan hidup, walaupun diberikan ketika sudah mati. Harus hidup yang menyusui itu. Pada saat ininya sudah terpisah, air susunya sudah terpisah, harus dalam keadaan hidup. Misalnya begini, seorang perempuan mengeluarkan air susunya, taruh di botol, dan dia masih hidup. Kemudian jarak 3 hari baru diberikan kepada si anak, dan perempuan sudah mati. Ini sudah mahram, karena pada saat keluar air susu itu dia masih hidup. Sama seperti kalau di negara maju ada bank susu, itu harus benar-benar diperhatikan. Di situ harus tahu siapa pemilik ASI ini. Kemudian syarat bayi yang menyusui. Bayi yang menyusui syaratnya ada 4. Pada saat dia menyusu minum air susu itu harus dalam keadaan hidup, hayah mustaqirroh, tidak boleh dalam keadaan sekarat, atau tidak boleh yang mendekati kematian, itu tidak boleh, dan tidak menjadi mahram. Dan yang menyusu itu umurnya kurang dari 2 tahun. Kalau yang menyusu itu umurnya lebih dari 2 tahun, tidak mahram. Bagaimana kalau ada seorang suami menyusu kepada istrinya? Tidak mahram. Paham? Suami menyusu kepada, ya karena ini ada yang ditanyakan memang. Suami menyusu kepada istri, mahram apa tidak? Ya tidak. Masa suaminya umur kurang dari 2 tahun? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi tidak mahram. Kalau jadi mahram nanti kan jadi anaknya, suami plus anaknya, kan ya lucu nanti. Kemudian menyusunya itu 5 kali susuan. Kalau cuma menyusu 1 kali saja masih belum mahram. Harus 5 kali susuan. 5 kali susuan itu ya bukan 5 kali sedotan lain. 5 kali susuan bukan 5 kali sedotan. 5 kali susuan itu seperti ini. Nyusu, sudah setelah itu dilepas. Jarak berapa menit nyusu lagi, sudah yang kedua. Walaupun tidak kenyang, yang penting 5. Ukurannya 5 ini bagaimana? Adat. Itu sudah dikatakan 5 atau belum? Kalau ragu-ragu, ambil yang sedikit. Yang syarat yang keempat, susunya itu harus masuk ke dalam perut. Kalau cuma dikumur-kumur terus disemprotkan ke ibu yang menyusui, itu namanya bayi ajaib. Itu bukan mahram. Harus masuk baik ke dalam perut maupun ke otak, atau misalnya dia pakai alat apa sehingga masuk ke otak, maka itu juga sudah mahram. Yang ketiga, mahram disebabkan karena pernikahan. Mahram disebabkan karena pernikahan. Yang pertama, mertua. Salaman sama mertua itu tidak batal. Menantu laki-laki salaman sama mertua perempuan, mahram. Kalau misalnya anaknya mertua ini kalau sudah meninggal, kok mertuanya masih grace misalnya, dinikahi, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Ini mahram selamanya ini. Kadang-kadang nikahi dari anak ganti ke mertua, tidak boleh. Ini mahram selama-lamanya. Kalau ibu tiri bukan mahram. Ibu tiri itu bukan mahram. Contohnya gimana? Faisal misalnya punya istri. Mertuanya Faisal ini punya dua istri.
Faisal punya istri kan ya. Nah, mertuanya Faisal ini punya 2 istri. Yang satu ibunya, ibu mertuanya Faisal sendiri, karena memang ini ibu yang melahirkan anak yang dinikahi itu. Yang satunya ibu tiri. Maka yang mahram itu ibu mertuanya saja. Yang ibu tirinya bukan mahram, maka tidak boleh salaman. Tidak boleh salaman. Ada kasusnya enggak? Ada. Pernah lihat kasus seperti itu? Ada banyak. Tidak boleh salaman, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh. Dan nanti boleh untuk dinikah. Jika misalnya mertua laki-laki meninggal, maka boleh menikahi ibu tirinya. Yang tadi itu, contoh yang tadi itu. Kalau mertua laki-laki meninggal, boleh menikahi ibu tirinya. Ibu tirinya usianya masih 19 tahun. Tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya yang lain, yang kedua termasuk mahram adalah zaujatul ab atau ibu tiri. Contohnya begini, kalau ibu tiri yang ini. Faisal punya bapak dan ibu ya. Ibu tiri, bukan yang tadi itu kan ibu mertua kan ya. Ibu mertua tiri. Yang ini ibu tiri. Ibunya sendiri atau bapaknya bapak tiri gitu. Contoh, saya contohkan laki-laki. Faisal punya bapak dan ibu. Kemudian ibunya meninggal atau ibunya diceraikan. Akhirnya bapaknya menikah lagi. Maka ibu tiri tersebut mahram. Boleh salaman, boleh bersentuhan, tidak batal, tidak boleh dinikah. Paham ya? Yang tadi ibu mertua tiri. Yang ini ibu tiri atau bapak tiri. Paham? Agak ini soalnya agak harus mikir. Yang ketiga, menantu. Berarti istrinya anak atau istrinya cucu sampai ke bawah semuanya mahram, menantu. Saya punya menantu. Kemudian anak saya meninggal, kok menantunya masih solihah dan glowing. Nggak boleh dinikahi, mahram selama-lamanya. Nggak boleh dinikahi. Kemudian yang nomor 4, bintu zaujah. Bintu zaujah itu seperti apa? Bintu zaujah itu contohnya seperti ini. Ada seorang laki-laki menikah dengan janda yang sudah punya anak. Ya. Seorang laki-laki menikah dengan janda yang sudah punya anak. Si anak ini walaupun bukan hasilnya dengan dia, maka ini menjadi mahram. Anak tiri ya. Anak tiri menjadi mahram. Otomatis setelah qabil tu nikah ini menjadi mahram. Menjadi mahram. Tapi syaratnya ketika seorang laki-laki tersebut sudah menjima ibunya, sudah berhubungan dengan ibunya. Kalau belum berhubungan, belum mahram, tidak boleh salaman. Jadi begini, saya misalnya, Faisal saja, kalau saya kan sudah nikah, saya kan sudah nikah. Faisal menikahi janda perawan lebih menggoda, janda lebih mesona. Faisal menikahi janda yang sudah punya anak. Pada saat diakad nikahkan, maka anaknya ini belum mahram kalau Faisal belum berhubungan dengan ibunya. Misalnya jandanya ini karena kaget dapat seorang laki-laki yang sangat tampan dan kaya, misalnya baru berumur 3 hari sudah mati, sebelum sempat berhubungan. Misalnya, oh ibunya mati, tapi kok anaknya ini juga recommended ini, pindah ke anaknya, nikah, boleh kalau belum berhubungan. Itu namanya bintu zaujah. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Apakah benar pernyataan jika
itu nanti ada pembahasan. Ada namanya bab dzihar, sabar. Biar tidak panjang menjelaskannya. Ini nanti ada. Nanti termasuk bab fikih pernikahan, ada namanya bab dzihar. Menyamakan seorang anak, menyamakan anggota tubuh istrinya dengan ibunya. Ada bab sendiri itu nanti. Kalau dijawab sekarang takut panjang. Nanti ada, nunggu gilirannya. Ada nanti, tunggu. Contoh yang lain. Misalnya Faisal menikah dengan seorang perempuan namanya Fulanah, kemudian diceraikan. Lalu menikah dengan si Fulanah itu menikah dengan laki-laki lain dan punya anak. Paham? Maka si anak tersebut termasuk mahram bagi Faisal. Walaupun anak dari suami yang lain. Ini juga termasuk mahram kalau dalam istilah fikihnya namanya robibah. Wa robaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Itu beberapa keterangan penting terkait siapa saja mahram kita. Jadi kita harus tahu kepada siapa harus salaman, kepada siapa tidak bersalaman. Jelas ya? Nanti kalau ada yang tidak tanya, terutama yang dari luar, silakan tanya di grup atau bisa japri juga. Insya Allah nanti akan saya tuliskan, saya ketikkan, nanti saya bagikan. Barangkali nulis sendiri masih loncat-loncat, masih tidak beraturan, insya Allah nanti saya tuliskan, insya Allah kalau ada waktu. Kita cukupkan sampai di sini karena sudah hampir jam 7 dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Wallahu a'lam bishawab. Thank you.